Selamat pagi dan salve untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023 dalam Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Cornelia bin Renwarin. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam Lembaga Pendidikan SMK Negeri 2 Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, dan sekaligus saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pada kelas 10 fase E dengan materi pokok Magisterium Gereja. Materi tentang Magisterium Gereja Katolik ini ada di dalam kelas 10 fase E, di mana dalam materi pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran. Peserta didik di akhir pelajaran bisa memahami, bisa memaknai di dalamnya siapa-siapa yang akan merupakan Magisterium Gereja Katolik, yakni paus dan para uskup. Selain itu juga dalam materi tentang Magisterium Gereja Katolik, peserta didik diminta untuk bisa menjadikan salah satu sumber iman mereka dalam penghayatan tentang Gereja Katolik. Semoga melalui materi pembelajaran tentang Magisterium Gereja Katolik ini, kita semua, terlebih khusus peserta didik, dapat mengaplikasikan dalam kehidupan nyata setiap hari dan lebih mengembangkan iman kekatolikan mereka hari ini, besok, sampai selamanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran tentang Magisterium Gereja Katolik. Semoga melalui video ini dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Salve.
dan silakan duduk semua. Ketua kelas, Maria, berapa siswa yang hadir? Jumlah siswa 12 Oke, terima kasih untuk kehadiran kita, anak-anak, untuk hari ini semua hadir. Otomatis kita semua sehat ya? Sehat rohani maupun rohani. Saat ini Ibu minta, tolong kamu tengok di bawah meja. Mungkin ada kertas-kertas yang ada berhamburan di bawah meja, supaya bisa mengambil, mengangkat dan membuang di tempat sampah. Ya, anak-anak sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari pelajaran agama Katolik dengan materi pembelajaran tentang tradisi. Berarti semua masih ingat pelajaran minggu lalu kan? Kalau masih ingat, Ibu ingin tanya lagi. Apa yang kamu mengerti, yang kamu masih ingat tentang materi tradisi? Apa yang bisa dikatakan? Silakan. Tradisi adalah bahwa tradisi bisa menjadi bagian penting dari warisan budaya dan nilai-nilai suatu masyarakat. Ya, tepuk tangan dulu. Berarti sesuatu yang menjadi warisan turun-temurun dari orang tua kita sampai di generasi kita. Anak-anak sekalian, tentunya ada tradisi suci yang tadi kamu sebut. Tradisi suci dalam gereja Katolik. Dan kamu mengerti tentang contoh-contoh tradisi suci yang termasuk tradisi suci gereja Katolik itu apa saja? Silakan, Nuna. Untuk tradisi dan budaya seperti perayaan tradisi, doa rosario, puasa, pengakuan dosa, perayaan Malam Kudus, prosesi dan lain-lain. Ya. Perayaan Ekaristi itu termasuk dalam tradisi, di mana perayaan Ekaristi itu melibatkan seluruh umat Katolik secara dewasa untuk menanggapi iman melalui penerimaan sakramen. No? Anak-anak sekalian, coba kamu lihat di luar sana, orang banyak yang sukses, no? Orang pintar itu banyak, orang belajar dan bisa mengetahui. Tetapi orang yang punya moral yang bisa untuk menghargai orang lain itu susah didapatkan. Mengapa susah? Semakin orang di atas, semakin kita, kebanyakan orang tidak memiliki rasa menyayangi orang, tidak memiliki rasa menghormati orang lain, sehingga biar waktu dapat juga mungkin mantan guru ya, ibu bapak guru waktu SD, waktu SMP, ketemu kamu juga mungkin kamu tidak bersuara, tidak menegur. Dengan demikian melalui pembelajaran yang ada di sekolah ini, bukan cuma ilmu yang didapat, tetapi bagaimana perilaku kita menunjukkan bahwa saya ini adalah seorang pelajar, seorang siswa yang memiliki sopan santun, yang menghargai orang lain. Ya, sehingga dari segala yang kita sudah sampaikan tadi itu dapat menghantar kita untuk menemukan masa depan yang cerah. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang magisterium gereja, di mana kita akan menyelesaikan materi magisterium gereja dengan memiliki tujuan pembelajaran, di mana pada akhir pelajaran peserta didik memahami magisterium gereja sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus, sehingga bersedia untuk mendengarkan dan melaksanakan ajaran magisterium untuk semakin memperbaiki
Sumber iman dalam gereja Katolik adalah kitab suci, tradisi gereja, pengajaran magisterium, credo, dan pengakuan iman. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada juga sakramen, doa, dan liturgi. Ya, oke. Jadi, yang menjadi sumber iman gereja Katolik itu ada banyak. Sehingga materi yang minggu lalu berbicara tentang kitab suci, berbicara tentang tradisi, berbicara hari ini tentang magisterium. Itu yang merupakan sumber-sumber iman dalam gereja Katolik. Selain itu credo itu apa? Credo syahadat para rasul, atau nama lain dari syahadat adalah kebenaran. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan magisterium gereja Katolik? Yang saat ini kita akan belajar. Minggu lalu ibu sudah minta kamu untuk pulang belajar, tak? Cari tentang magisterium gereja Katolik. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksudkan dengan magisterium gereja Katolik? Siapa yang bisa membantu menjawab? Silakan. Magisterium Gereja Katolik adalah otoritas pengajaran resmi Gereja Katolik. Ini terdiri dari para uskup dan paus. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Yang membaca. Jadi, magisterium gereja Katolik itu merupakan otoritas, ya, di mana dalam itu mencakup paus dan para uskup. Anak-anak sekalian, sudah ada LKPD di tangan masing-masing. Silakan memperhatikan artikel tentang Dewan Adat. Wisatawan Raja Ampat harus diajari menjaga keindahan alam. Ya, silakan membaca artikel itu dan ibu akan bertanya. Anak-anak sekalian, saat ini kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Jadi yang masih ingat minggu lalu, kelompok minggu lalu, minggu lalu itu ada 3 kelompok, ya, kelompok kitab suci, kelompok tradisi, dan kelompok magisterium. Silakan berdiri yang kelompok kitab suci di sebelah kiri ibu, kelompok tradisi di tengah, dan kelompok magisterium di sebelah kanan ibu. Masih sudah ada KPD di situ, sudah tertera tentang soal-soal diskusi kelompok, ya. Ibu beri waktu beberapa menit untuk kamu mencari jawaban, berdiskusi, lalu mengambil satu jawaban yang pasti untuk sebentar dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu ibu berikan untuk kelompok. Jadi ibu minta kelompok mempersiapkan 2 orang, 1 ketua kelompok, 1 sekretaris, supaya sebentar akan mempresentasikan hasil diskusi di depan. Kelompok sudah siap? Ya, ibu minta kesediaan dari kelompok 1 untuk dapat memplenokan hasil diskusi kelompok. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Sebelum kelompok 1 mempresentasikan kelompok, ibu minta, mana semangatnya? Ayo silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada presenter dipersilakan. Soal nomor 1. Untuk apa para murid dipanggil? Jawaban: dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16, para murid dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasul atau utusan yang akan melayaninya dan mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Ini adalah langkah awal dalam
oleh Yesus. Soal nomor 2. Apa dampak panggilan itu bagi para murid? Jawaban. Ayat-ayat dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 16 menceritakan tentang Yesus memilih 12 murid. Dampak panggilan ini terdapat para rasul, para murid bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dipilih oleh Yesus. Dalam ayat-ayat ini, Yesus berdoa sebelum memilih ke-12 murid. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan mereka adalah suatu tindakan ilahi. Dampaknya adalah para murid merasa dipilih secara khusus oleh Yesus untuk mengikutinya. Yang kedua, pengikut Yesus. Para murid dipanggil kemudian menjadi pengikut setia Yesus, menemaninya dalam pelayanannya, belajar darinya, dan menyaksikan mujizatnya. Dampaknya adalah mereka mendapat pengalaman mendalam dalam mengikuti ajaran dan contoh Yesus. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara menjadi pengikut Kristus yang sejati? Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya mewakili ketua kelompok. Cara mendapat yaitu mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa, melakukan tindakan kebaikan, mengikuti aturan ajaran gereja, misalnya pada saat masa puasa dan pantang dengan baik. Jika ada dari kelompok lain, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda Katolik dalam menegakkan Injil dan menjadi pelayan? Cara yang kita ambil menegakkan Injil, yang pertama kita harus mendekati diri dengan sumber kitab suci. Yang kedua, kita harus menjadi saksi iman diri sendiri dengan orang lain. Yang ketiga, melayani sesama tanpa pamrih. Kami menerima jawaban dari pengusaha. jika tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dan terima kasih. Kita menyiapkan belum? Sekalian, tadi kita sudah selesai dengan hasil diskusi atau presentasi kelompok masing-masing. Kelompok kitab suci, tradisi, dan magisterium. Semua sudah bisa memahami tentang dasar Alkitabiah dan ajaran gereja yang terkandung dalam kitab hukum kanonik, ya. Lalu menurut artikel-artikel, jadi saat ini sudah selesai semua pembahasan tentang diskusi kelompok. Ibu minta kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing. Kita bereskan meja-meja yang kita ada sementara, menyatukan meja-meja. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok kita, berbicara panjang lebar tentang dasar Alkitabiah dan ajaran gereja, tentang yang berbicara tentang magisterium gereja. Saat ini ibu ingin memberi peneguhan untuk bisa menjadi sesuatu yang kita pegang, bukan cuma hari ini, tetapi untuk ke depan. Kita lihat itu magisterium. Magisterium berasal dari bahasa Latin, yaitu magister, yang artinya guru, yang juga bermakna hias, yang bisa berarti presiden, kepala direktur, dan sebagainya. Magisterium dalam gereja Katolik itu mencakup pertama paus, yang kedua para uskup. Paus itu merupakan pimpinan apa? Pimpinan yang tertinggi dalam gereja Katolik.
doakan. Kita akan masuk dalam evaluasi di mana kamu sudah buat refleksi, sudah buat aksi dalam kelas itu. Saat ini ibu mau lihat dulu secara spontan, ibu mau mengukur sejauh mana kamu bisa mengerti pelajaran selama 3 jam ini tentang magisterium gereja Katolik. Apa bisa menjawab langsung mengajukan anak. Bagaimana gereja Katolik menghadapi tantangan dan perubahan dalam masyarakat yang terus berkembang? Silakan Maria. Berkomunikasi dengan masyarakat. Berkomunikasi dengan masyarakat. Siapa lagi yang bisa? Satu-satu. Silakan Indi. Adaptasi dengan ibadah. Adaptasi dengan Ibadah. ibadah. Siapa lagi? Silakan. Mengedepankan nilai-nilai sosial. Mengedepankan nilai-nilai sosial. Siapa lagi? Silakan. Pendidikan dan pemahaman. Pendidikan dan pemahaman. Siapa lagi? Silakan. Keterlibatan dalam isu-isu kontemporer. Keterlibatan dalam isu-isu kontemporer. Yang kedua, apa prinsip-prinsip yang ditekankan oleh magisterium gereja dalam konteks tadi itu? Ulangi, apa prinsip-prinsip yang ditekankan oleh magisterium gereja dalam konteks yang tadi? Silakan Armando. Prinsip ketetapan ajaran. Prinsip apa? Ketetapan ajaran. Ketetapan ajaran. Ada lagi? Silakan. Otoritas paus dan uskup. Otoritas paus dan uskup. Siapa lagi? Yang lain silakan. Ajaran moral. Ajaran moral. Ada lagi? Silakan. Gereja. Ajaran gereja. Siapa lagi? Silakan. Perimbangan doktrin. Perimbangan doktrin. Sudah? Anak-anak sekalian, pelajaran kita sampai di sini. Ada yang belum mengerti? Ataukah ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ataukah ada yang mau memberi masukan? Saat ini ibu minta kamu memberi penilaian kepada ibu. Dalam proses pembelajaran tadi, kamu suka tidak? Kalau suka kamu tulis di kertas suka. Kalau tidak suka kamu tulis di kertas tidak suka. Sekalian, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Minggu depan kita masuk pada ulangan harian ketiga. Di mana dalam ulangan ini kita akan membahas tentang materi bab 3 yang termasuk dalam sumber-sumber ajaran iman Katolik. Yang pertama kitab suci, yang kedua tradisi, dan yang ketiga magisterium gereja. Dalam 3 materi pembelajaran ini nanti diangkatlah soal-soal untuk ulangan harian ketiga. Ulangan harian ketiga kami itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi pelajaran sampai di sini. Kita berdiri, lalu kita satu dalam doa. Tapi mari kita semua berdiri. Sebelumnya kita minta tepuk semangat. Mana tepuk semangatnya?
mengakhiri dengan memberi